Jadi akan ada perbedaan tuh antara Daredevil yang versi Netflix dengan Daredevil yang versi Disney sekarang. Kelihatan darknya, udah kelihatan gore-nya kayak gimana gitu. Justru di sini gue malah kecewa banget sama Disney. Hai guys, balik lagi sama gue. Gue baru aja nonton Daredevil Born Again. Dan ini mungkin sedikit review dari gue. Yang sebelumnya gue juga sempat nonton Daredevil yang versi Netflix di season 1, 2, dan 3. Dan sekarang Daredevil itu udah diambil alih sama Disney dan masuk ke MCU, jadi udah mulai beda tuh produksinya. Dan dari segi Netflix dan Disney, dan Netflix yang mungkin dulu masih perusahaan baru yang emang butuh konten dan kontennya pun masih benar-benar fresh, dan sekarang Daredevil diambil alih sama Disney yang notabene-nya adalah family friendly. Jadi akan ada perbedaan tuh antara Daredevil yang versi Netflix dengan Daredevil yang versi Disney sekarang. Dan kemarin udah dirilis 2 episode dari Daredevil Born Again versi Disney. Dan ini dia review menurut gua. Sebelumnya konten ini free spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton bisa lanjut nonton review gua ini. Oke, langsung ini dia review menurut gua. Sebenarnya pertama itu jelas kayak yang tadi udah gue bilang, di mana Daredevil versi Netflix dengan Daredevil versi Disney pasti akan ada perbedaan. Dan buat gue pribadi sih, gue lebih suka versi Netflix ya, yang emang lebih brutal dan emang lebih dark gitu. Sedangkan kalau misalkan di versi Disney ini, mungkin ini masih episode awal, jadi gue masih belum ngeliat nih Daredevil-nya, karena emang masih sedikit banget scene Daredevil-nya itu sendiri. Tapi walaupun begitu, menurut gue itu pun juga nggak bisa jadi alasan gitu, karena di versi Netflix-nya itu sendiri Daredevil itu emang udah brutal gitu. Dari episode pertama kali kita nonton di season 1, episode 1 itu udah brutal, udah kelihatan darknya, udah kelihatan gore-nya kayak gimana gitu. Sedangkan buat Daredevil Born Again itu menurut gue pace-nya tuh terlalu lambat gitu, dan terlalu banyak omongan-omongan. Jadinya series ini malah lebih ke drama gitu, bukan lebih ke action yang emang nonjolin gimana koreografi dari Daredevil sama musuhnya. Dan yang kita tahu, musuhnya dari Daredevil ini di series Born Again, dia akan bertemu sama Kingpin, yang kemungkinan mereka akan head to head lagi. Tapi dari episode 1 dan kedua itu ya kurang lebih sama kayak yang di trailer gitu, dimana mereka lebih serang psikologis gitu, dari omongan yang Matt Murdock-nya nyerang Wilson Fisk, Wilson Fisk-nya nyerang Matt Murdock yang kayak ngungkit-ngungkit masa lalunya. Sedangkan buat gue pribadi yang nunggu-nunggu actionnya, jadi berasa kayak hambar gitu filmnya, yang emang ini apa sih kok jadi begini Daredevil. Gue padahal udah nungguin banget gimana actionnya yang brutalnya kayak di Daredevil versi Netflix gitu. Karena untuk series Marvel yang di Netflix sendiri, menurut gue Daredevil itu udah yang paling atas gitu dibandingin seri-series yang lainnya. Dan gue juga yakin sebenarnya Daredevil ini tuh banyak banget pasti yang suka. Cuman ketika Daredevil ini justru malah dibuat lebih drama, yang mungkin bisa jadi ini bakal ngecewain fans-fans dari Daredevil yang versi Netflix. Yang kita bisa lihat lah, Daredevil versi Netflix selalu ada berantemnya, ada koreonya, ada actionnya yang emang benar-benar brutal. Walaupun emang Daredevil Born Again itu di awalnya kita udah langsung dikejutin gitu sama plot yang menarik.
dan emang ada sedikit action, tapi itu kayak cuman buat nge-hook di awalnya doang. Setelah itu kayak di episode 1 yang udah mau mendekatin akhir itu ya udah nggak ada lagi gitu actionnya. Dan kemudian yang di episode kedua yang gue berharap udah mulai ada nih actionnya, itu juga nggak ada, lebih banyak ngobrolnya gitu. Sedangkan yang kita tahu di Daredevil Born Again ini itu banyak banget cameo-nya. Kayak yang kita tahu itu bakal ada Punisher yang kemungkinan bakal nongol. Atau ada teori-teori fans yang bilang kalau Luke Cage juga bakal nongol sedikit. Yang karena sempat di trailernya sempat disinggung masalah Harlem. Yang itu tuh tempat tinggalnya Luke Cage. Atau bahkan ada Bullseye yang jadi lawannya Daredevil di versi Netflix yang season 3. Daredevil Born Again itu emang kayak semua yang ada di Netflix mau dimasukin jadi di satu season ini. Tapi justru menurut gue pengemasan dalam gimana biar gue bisa attach sama karakternya, gimana gue bisa nostalgia sama Daredevil season 1, 2, dan 3 yang versi Netflix itu malah nggak ada sama sekali. Dan justru di sini gue malah kecewa banget sama Disney, dimana yang beberapa film Marvel yang sempat dibikin seriesnya di Netflix itu tuh hampir semuanya keren-keren. Dan gue favorit banget sama semua series yang ada di Netflix. Tapi kemudian ya emang balik lagi di Disney itu sendiri, ya ada beberapa film atau series yang udah sempat dibikin remake sama dia. Diambil contohnya aja kayak Deadpool kemarin, yang menurut gue cuman jadi kayak nyambungin multiverse-nya doang gitu. Yang emang masih R-rated sih, tapi R-rated-nya itu R-rated-nya standarnya Disney, bukan R-rated-nya secara universal atau R-rated-nya Fox gitu yang emang kelihatan brutal gitu. Di sini pun Daredevil juga gue ngerasa ya jadi sama kayak Deadpool, dimana yang tadinya awal udah brutal banget di Netflix, semuanya itu dibikin kalem gitu, semuanya dibikin jadi lebih drama, semuanya dibikin jadi lebih family friendly gitu. Yang gue pribadi sih buat nonton ini cuman lebih ke nostalgia karakter Daredevil-nya sendiri sih. Tapi buat ngikutin ceritanya itu gue sama sekali nggak tertarik untuk di episode 1 dan episode kedua ini. Gue nggak tahu, mungkin ketika nanti udah masuk ke episode akhir-akhir, kemudian intensnya baru mulai naik, atau brutalnya baru mulai dapet, atau darknya baru mulai ada, mungkin bisa jadi itu justru yang jadi lebih menarik buat diikutin. Apalagi Daredevil ini juga bakal ada cameo-nya Punisher yang itu jadi salah satu karakter favorit gue gitu. Itu menurut gue keren banget karakternya. Jadi mungkin ya yang sampai saat ini gue masih nonton Daredevil karena gue cuman nungguin Punisher-nya doang. Tapi abis itu gue buat ngikutin ceritanya, gue sih masih belum terlalu tertarik ya. Jadi gue cuman ya udah sebatas nonton seadanya aja gitu. Oke, itu aja review dari gue buat Daredevil episode 1 dan episode kedua yang baru tayang di Disney Plus ini. Gimana menurut kalian soal Daredevil Born Again yang episode 1 dan episode 2 yang baru keluar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Let's discuss.